tentang NMR. Ya, mungkin Anda sudah ada yang praktikum dan seperti biasa saya selalu dikasih yang sulit-sulit gitu. Eh, di mata kuliah praktikum Anda hanya diberikan apa namanya simulasi atau mungkin sudah dikasih data begitu ya untuk NMR ini karena memang kita tidak punya NMR sendiri tetapi di LPPT itu ada NMR yang bisa digunakan mungkin nanti ada yang akan penelitian atau akan melakukan pendalaman untuk hands-on NMR kita bisa pelajari. Nah, adik-adik semuanya, NMR ini masuk dalam skop spektroskopi, ya. Bedanya apa? Halo, Vina? Ya, oke. Pastikan kalau ini ada yang ya, yang sebagai hostnya mungkin bisa membantu saya untuk mute teman-temannya. Oke, saya kembali ke sini. Jadi spektroskopi ini memang ada satu prinsipnya sama dengan yang lain. Ada suatu interaksi antara molekul atau senyawa dengan suatu energi. Ya, kalau kemarin sudah dipelajari untuk spektrofotometer baik UV atau infrared ataupun juga visible itu ada interaksi energi dari sinar ya. Sinarnya ada gelombang UV, gelombang visible, ada gelombang IR dengan eh, bagian dari molekul. Nah, kalau di spektrofotometer UV, maka interaksi molekul itu adalah antara interaksi elektron dengan sinar, baik itu sinar UV ataupun sinar visible. Kemudian terjadi apa? Akan terjadi penyerapan energi dari sinar itu untuk terjadinya eksitasi elektron, di mana eksitasi elektron yang paling mudah adalah elektron P ke P star ya sudah dipelajari atau lone pair elektron N ke P star. Bagaimana dengan sigma ke sigma star ternyata kan sangat sulit. Nah, kalau di sini nanti adalah interaksi energinya datang dari mana? Energinya datang dari magnetic resonansi. Kemudian bagian molekul atau bagian senyawa apa yang berinteraksi dengan energi magnet ini adalah di bagian intinya, inti dari suatu atom, nuklei. Ya, Anda masih ingat nuklei itu bagian inti, kalau elektron itu ada di luar, nasi nuklei itu ada proton dan ada neutron. Nah, yang paling banyak dipelajari untuk NMR adalah interaksi senyawa, eh, sorry, interaksi bagian senyawa, senyawa apa? Senyawa organik, yaitu kita memanfaatkan signal dari karbon dan hidrogen. Sehingga nanti kita batasi dulu NMR-nya adalah NMR untuk hidrogen dan karbon. Ya, dari molekul apa? Dari molekul obat begitu ya. Nah, ada banyak juga apa namanya NMR yang bisa dilihat misalnya dengan melihat boron yang bersifat resonansi ataupun fosfat P fosfor maaf, fosfat itu P4 ya. Nah, itu ya adik-adik ya. Jadi yang berinteraksi adalah bagian inti dari atom hidrogen atau atom karbon. Dengan siapa? Dengan energi magnetik. Ya, itu pendalaman. Nah, setelah belajar NMR ini apa yang dikehendaki? Anda bisa melakukan elusidasi struktur, terutama dalam kaitannya dengan penemuan obat. Baik obat hasil sintesis maupun obat dari isolasi bahan alam. Ya, elusidasi struktur itu yang menggambarkan kalau kamu sudah memiliki rumus struktur, misalnya H12O C2 H12 C12O6 misalnya ya.
atau H12C6O6 dan sebagainya. Kamu tinggal nanti gimana sih strukturnya, ya. Misalnya ketemu molekul C6H12O6 glukosa, mau bentuknya glukosa apa fruktosa ya. Nah, itu kita kerjakan dengan NMR ini. Pasti akan ada bedanya. Kemudian juga bisa melakukan uji kemurnian bahan baku dan uji keaslian. Ya, sama dengan spektrofotometer yang lain, kemurnian bahan baku. Jadi kalau senyawanya tidak murni, pasti akan ada signal yang tidak semestinya berada di dalam spektra itu. Ya. Kemudian juga bisa untuk uji keasliannya dan juga tentunya kita bisa memberikan konsultasi kepada bidang lain yang membutuhkan. Aduh, di sini hujan deras ya, suaranya semoga tidak masuk. Ini contohnya ya, sudah dikasih rumus C8H9NO2. Mau rumusnya yang, sorry, mau rumusnya yang ini, ada gugus fenolnya, atau yang ada gugus nitronya, ya, nitrobenzen atau gugus fenol, sama-sama rumusnya C8H9. Nah, nanti akan ada spektra yang berbeda. Dari yang ini, ya, yang pertama ini dengan yang gugus nitro ini pasti akan memiliki letak signal hidrogen dan karbon yang berbeda. Nah, itu manfaatnya nanti kita akan bisa mengerjakan untuk elusidasi struktur. Nah, ini contoh spektranya seperti ini. Ini salah satu contohnya spektra. Kalau kemarin itu spektra UV itu kan adanya di sini panjang gelombang gitu ya. Kemudian di sini absorbansi. Nah, hanya ada begini. Enggak nyapa juga. Enggak. Ya. Terus kemudian ada begini misalnya ya. Ada pola pattern dari absorbansi suatu senyawa. Hanya ini. Tetap untuk semua running hanya begini ya. Nah, seperti halnya dengan spektrofotometer UV ini atau UV base, maka sebenarnya yang namanya spektrofotometer itu, spektroskopi itu adalah berdiri untuk analisis senyawa tunggal, ya, tidak untuk senyawa campuran. Karena nanti kalau ada campuran, berarti nanti kita akan kesulitan untuk menginterpretasi. Di sini pun juga demikian. Kita menganalisis untuk senyawa tunggal, tidak bisa senyawa campuran. Ya bisa, tapi butuh satu ilmu yang sudah advance dan membutuhkan data yang lain ya, misalnya data dari MS, spektrofotometer, atau data IR. Nah, ini adik-adik, jadi di sini itu ini semua data ini begini ya. Ini senyawa data spektra dari spektrum yang kita sebut sebagai 2 nitropropan. Nah, di sini sangat khas ada harus diikuti dengan ini. Nah, ini menggambarkan apa? Menggambarkan seberapa besar frekuensi medan magnet yang diberikan kepada senyawa itu. Ya, ini 60 MHz, sekarang sudah sampai 500 MHz ya. Jadi kalau kayak apa namanya lensa kamera ya, dulu hanya kenal kamera digital itu paling 1 atau 2 megapiksel mungkin ya. Nah, sekarang bisa megapikselnya itu bisa sampai ratusan gitu. Nah, di sini juga demikian. Nah, ini khas sekali, ini disebutkan HNMR ya. Berarti ini sedang menganalisis signal-signal dari proton. Nah, kenapa dibikinin satu? Ya, ini proton hidrogen itu yang memiliki satu proton. Nah, kemudian kalau atau tidak ada neutronnya ya. Kemudian ini signalnya. Ini disebut sebagai sumbu X-nya itu sebagai delta, ya.
kalau di sini panjang gelombang ya untuk UV vis, di sini adalah delta. Kemudian ini nanti akan diterjemahkan, ini ada delta di sekitar 1,5 gitu ya. Dengan wujudnya kok 2 signal gitu ya. Nanti kita akan ini kan. Wujudnya ini splitnya ini doublet karena 2. Kemudian ini ada informasi integral ya. Nah, integral jadi ada delta, ada integral, kemudian ada bentuk splitting dari signal ini. Nah, kemudian di sini ada lagi signalnya itu ke split. Jadi sebenarnya itu satu signal tapi kemudian pecah gitu ya. Nah, pecahan ini splitting ini namanya ya. Itu sangat dipengaruhi dengan kondisi dari atom hidrogen itu. Ya, Dek ya. Nah, ini splittingnya ke split jadi 2, ini ke split jadi 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini nyebut lagi integralnya. Jadi ada 3 data dalam spektra NMR yang harus kita baca ya. Jadi yang pertama ini delta, kedua integralnya, ketiga ada bentuk splittingnya. Oke, saya jelasin pelan-pelan aja. Nah, ini sistem instrumennya. Nah, sistem instrumennya itu nanti kamu menyediakan satu larutan, ini ya, seperti di sini. Larutan yang dimasukkan ke dalam selongsongan ini, kecil, begitu kayak isi pulpen kamu itu. Tapi ini terbuat dari kaca. Ya. Kemudian ini dikasih dengan satu larutan yang akan diuji dengan tinggi tertentu maksimal bisa sampai di sini atau minimal ya ini kayak kuvet ya. Kuvetnya itu bisa diisi kira-kira segini. Yang penting adalah ada satu bagian senyawa itu yang terkena resonansi magnetnya. Ini gambarkan resonansi magnet energinya ada di sini. Oke. Nah, ini kemudian dimasukkan ke sini. Kemudian di sini sudah ada kumparannya untuk menimbulkan suatu medan magnet, itu bisa dengan kumparan listrik dihubungkan listriknya, kemudian di situ nanti akan timbul medan magnetnya. Nah, kalau kamu punya alat begini, kamu itu nggak diizinkan untuk menggunakan handphone. Handphonenya rusak ya, terkena paparan apa namanya radio magnet. Nah, mirip-mirip kalau Anda punya pengalaman misalnya menemani saudara yang lagi sakit, lagi di MRI. Nah, itu juga dikasih medan magnet pasiennya, kemudian medan magnet itu nanti akan diterjemahkan menjadi suatu gambaran ya, imaging dari suatu objek. Misalnya, oh bisa dilihat nih di dalam kepalanya itu ada benjolan di mana, ada sumbatan di saluran saraf di mana, di otak, dan sebagainya itu pakai MRI. Atau ada saraf yang kejepit sehingga menjadi lumpuh dan sebagainya. Nah, itu bisa diamati dengan MRI. Ini prinsipnya sama. Jadi kalau di MRI itu pasien tidak diizinkan menggunakan pakaian yang memiliki aksesoris logam ya. Satu jarum pentul itu ya, kalau ibu-ibu pakai hijab itu tuh akan menyebabkan kita gak ketarik gitu. Kemudian apa namanya, kalau kita menahan gitu, yang keambil adalah si jarum pentulnya itu bisa apa ya, copot dan terlempar gitu ya. Itu betapa kuatnya medan magnet. Nah, kemudian di sini kumparan listriknya itu nanti akan menimbulkan panas sehingga perlu diberikan suatu jaket mantel pendingin yang isinya nitrogen cair dan juga helium cair. Ya, suhunya bisa sampai -196 dan juga -200. Jadi sangat-sangat dingin. Ininya apa namanya, persyaratannya ya, kalau nggak ada jaketnya ya nanti rasanya panas sekali. Oke, ini ya yang penting adalah ini. Dan nanti kita melarutkan senyawa kita itu dengan satu pelarut yang biasanya adalah pelarut yang bersifat radioaktif karena kita berikan
hidrogen itu dalam bentuk deuterium. Ya, kalau hidrogen normal itu berat masanya 1, jadi dia hanya punya proton, tidak ada neutronnya. Ada 1 proton, 1 elektron. Tapi kalau deuterium itu punya 1 proton dan 1 neutron. Ya, ini kelimpahan di alam itu cukup banyak. Nah, ini tadi prinsipnya sudah saya ceritakan. Kemudian di NMR spektroskopi nanti akan memberikan gambaran mengenai jenis atom hidrogen dan karbon dalam hal ini, jumlahnya berapa, dan lingkungannya seperti apa, lingkungan hidrogen itu. Jadi hidrogen yang terikat dalam fenol itu pasti nanti akan memiliki, ya, di sini ada H gitu ya. Ini. Nah, ini pasti nanti akan berbeda dengan ketika kita memiliki misalnya asam asetat CH3, ini ya COOH ya. Nah, ini tentu akan nanti berbeda ya, sama-sama punya gugus OH di sini, tetapi nanti letaknya akan berbeda. Kemudian nanti kalau misalnya kita akan, ini kan memiliki H juga ya, H di sini dengan CH3 yang di sini pasti nanti akan memiliki letak spektra delta tadi berbeda, kemudian splittingnya juga akan berbeda ya. Nah, munculnya spektra NMR ini dikarenakan adanya penyerapan gelombang magnetik oleh inti-inti atom tertentu ya. Ini tertentu ini. Apabila molekul tersebut berada dalam medan magnet yang kuat, sehingga kalau medan magnetnya hanya lemah ya tidak akan terjadi interaksi si inti atom. Nih masih ingat ya, kalau kita menggambarkan satu atom secara simbolik, itu nanti namanya di sini X, kemudian Z itu ada atomic number, kemudian di atas A itu sebagai mass number. Nah, atomic number itu sama dengan jumlah elektronnya ya. Kemudian kalau mass number itu terdiri dari proton dan neutron. Oke, kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron berarti dalam posisi yang apa namanya, yang netral, maka nanti ininya juga ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 proton karena dalam bentuk netral, maka positif sama negatif itu jumlahnya harus sama. Yang membedakan massa spektranya berarti nanti ada simbol ini yang tidak jelas ini, kelabu ini, biru-biru. Ini kita sebut sebagai neutron, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Jadi ada 6 proton dan 6 neutron untuk hal ini. Nah, apakah semuanya itu semua atom C dan atom H itu akan berikan satu signal? Ya. Nah, hanya karbon yang memiliki nomor massa 13. Ya, yang memberikan signal di dalam apa namanya tadi medan magnet tadi itu. Jadi 13 berarti nanti akan ada ganjil jumlahnya di sini. Ya. Kalau 12 itu neutronnya 6, protonnya 6 ya, 12 ini. Nah, yang berikan signal adalah 13 karbon. Jadi isotop dari karbon C12 yang beda di dalam hal tambahan 1 neutron, sehingga di sini ada 13. Ya, ya, uniknya adalah hidrogen. Hidrogen yang normal itu ya, protonnya dan elektronnya satu-satu. Kemudian kalau deuterium itu nanti ada tambahan neutron di dalamnya. Jadi ini apa namanya, mass number-nya ini ada 2. Atau tritium di mana ini mass number-nya ada
13. 3, sorry. Kok 13? 13 kan si karbon. 3 ya. Oke. Nah, ini semuanya apa namanya dapat memberikan respon atau dapat dianalisis dengan eh, NMR ini. Nah, adik-adik, di satu atom, inti atom itu, si neutron, proton, dan si atom itu kan terdiri neutron, proton, dan elektron. Kalau kita kasih dalam medan magnet yang kuat, inti atom tadi itu akan berorientasi yang sifatnya spesifik dengan tenaga potensial yang sesuai. Ya. Kemudian ini si Bloch dan Purcell ini sudah dapat menemukan cara-cara untuk mengetahui sejumlah kecil dari tenaga yang dapat diserap atau dipancarkan bila inti-inti atom itu meloncat. Kemudian sudah dikembangkan sejak 1950 menjadi satu prinsip NMR. Nah, yang menarik adalah bahwa setiap inti atom yang bermuatan akan berputar atau terjadi spin pada sumbu inti, ya, sumbu inti, dan perputaran muatan inti ini akan menimbulkan suatu dipol magnetik, ya, akan ada magnetik dipol yang sepanjang sumbu inti tadi dengan besaran momen magnet digambarkan sebagai angka mu ini. Jadi kalau inti atom terkena medan magnet yang kuat, dia akan berputar, kemudian menimbulkan momen dipol. Momen dipolnya itu bisa searah dengan medan magnet yang diberikan tadi. Jadi kalau kita ngomong tentang magnet, itu kita ngomongnya adalah karena dia besaran kuantum, jadi arah dan besarnya, ya. Nah, hanya inti dengan nomor atom gasal, ya, tadi makanya apa namanya si H1 tadi itu nomor atomnya hanya 1 gasal, nomor massa gasal, ya, C13, ya, karbon 13, nomor massanya 13, kemudian nomor atomnya sih masih 6, ya, karena protonnya 6. Kemudian nomor atom dan nomor massa gasal yang dapat berlaku sebagai magnet. Ya, di luar ini kayak karbon 12, dia nomor massanya genap. Dia tidak akan terekam atau terbaca dengan spektroskopi NMR. Jadi kita ingatkan lagi yang ada bintang-bintangnya ini yang dia nanti akan bersifat sebagai magnet. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di definisi tadi. Kalau ini adalah untuk elektron, ya, yang gambar atas ini elektron. Jadi ada elektron kalau dikasih ini medan magnet luar ini, BO ini, B0 ini, ya. Jadi si elektron itu kena medan magnet, dia juga akan berputar-putar. Nah, kalau arah putarannya sama dengan arah B0, dia memiliki energi yang tinggi. Ya. Kemudian kalau dia spinnya ini arahnya berlawanan, maka dia akan berada pada lower energi. Nah, dengan lower energi ini nanti yang bisa kita ini kan kita analisis gitu, ya. Nah, kalau proton sebaliknya, ini proton yang di bawah. Kalau dia arah medan magnetnya, mu-nya ini searah dengan si B0, ya, ini searah, maka dia dalam kondisi lower energy. Nah, kemudian nanti kalau diberikan ini, nanti dia akan memberikan signal yang lebih mudah terekam. Nah, ini probabilitasnya nanti tergantung dari ini apa namanya jumlah intinya. Nah, spin untuk apa namanya proton
itu prinsipnya adalah mirip-mirip dengan elektron. Jadi proton-proton itu nanti juga akan berkedudukan atau berdiam pada satu orbital ya, diisi orbital yang paling rendah, kemudian naik 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 gitu. Nah, hanya yang ampere punya ampere proton ini ya, dan juga ampere neutron nanti akan ada net spin. Nah, ini nanti akan menentukan intensitas yang bisa dihasilkan. Ya, misalnya ini atom hidrogen, ini dia hanya punya satu proton, tidak punya neutron sama sekali, net spin-nya setengah. Tapi kalau yang bentuknya dua ini, dua hidrogen, deuterium, ampernya satu untuk proton, ampernya untuk neutron juga satu, dia spinnya lebih kuat. Sehingga kita akan bisa memberikan signal solven. Solven itu tetap kita harus lakukan blanko ya semuanya untuk spektroskopi itu. Nah, kalau di sini nanti blankonya yang dipakai untuk adjustment signal itu adalah solvent biasanya. Nah, solvent itu maka dipilih solvent yang terbuat dari deuterated. Ini namanya deuterated. Jadi kalau di spektrofotometer biasanya misalnya solventnya metanol, maka metanol itu kita apa namanya beli metanol yang isinya adalah H ini diganti dengan deuterated. Ya, CD3OD ya, deuterated. Nah, kalau misalnya kloroform ya CHCl3 itu jadi CdCl3 ya. Nah, ini diberikan sedikit nanti sebagai belangko dia akan keluar dengan signal yang cukup kuat dibandingkan kalau si metanol ini. Ya. Kemudian ini fosfor, natrium, dan sebagainya ini memiliki spin dengan tingkat yang bermacam-macam. Ya. Nah, mengapa kita concern dengan HNMR? Karena kita tahu bahwa hidrogen itu kelimpahannya di alam sebagai satu H itu sebagai ini itu sekitar 99,985. Jadi sangat-sangat kuat. Anda bandingkan dengan karbon. Tadi karbon itu yang bisa dianalisis adalah karbon dalam isotop 13. Ini kelimpahannya di dunia ini hanya ada 1,1%. Sehingga kalau kita itu memiliki tadi C6H12O6, maka akan lebih gampang dibaca signal hidrogen ketimbang karbon. Sehingga apa? Kalau misalnya kita memberikan tadi sampel itu dalam 250 ppm misalnya, maka nanti signal hidrogen itu bisa 10 kali lipat intensitasnya dibanding intensitasnya si karbon. Ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Padahal 12C itu 98 ya. Tapi ini nggak bisa dianalisis ya. Sehingga kalau hidrogen ini ada yang begini ada 99 meskipun spinnya separuhnya. Kemudian ini hanya 0,015 tapi spinnya bisa sampai 1. Oke ya. Nah, ini kondisi proton-proton tadi kalau belum berada dalam medan magnet eksternal seperti ini, kalau sudah diberikan, kadang ada yang nyebut B0, ada yang menyebut H0 ya, jangan panik, ini sama saja. Definisi itu hanya kadang ada buku yang textbook yang memberikan H0, ada yang B. Nah, kalau sudah ada dalam medan magnet eksternal, maka dia nanti akan ada yang berorientasi sama, ada yang berorientasi turun. Nah, ini yang menyebabkan nanti kita bisa melakukan analisis. Itu ya. Nah, perbedaan antara ada yang naik dan ada yang turun, ini ya, itu sangat ditentukan dengan besarnya B0 atau H0 itu.
Jadi kalau semakin tinggi frekuensi yang diberikan, kita punya alat foto dengan megapiksel 30, pasti lebih bagus hasilnya ketimbang kita pakai yang 2. Ya. Nah, resolusinya menjadi lebih tajam. Ini juga demikian, semakin besar medan magnetnya yang diaplikasikan, maka perbedaan energi antara yang eh, berorientasi sama dengan B0 ini yang lower energy dan yang higher energy itu menjadi tersplit dengan baik. Ya, contohnya. Kalau dulu baru ada sampai H0 di sini, yang tadi itu 60 MHz, sekarang menjadi 500 MHz, maka sekarang menjadi di sini. Perbedaan energinya itu menjadi lebih besar lagi. Ya. Nah, ini juga sama halnya. Ini frekuensinya hanya bahasa yang lain aja. Ini juga sama, ya. Ketika tambah gede, ini tambah tersebut. Nah, sekarang kita mulai menganalisis proton NMR. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kalau ada, nanti silakan bisa interupsi langsung ya. Oke. Ya, kita mulai membahas untuk HNMR. Nah, HNMR itu sekali lagi akan memberikan informasi tentang proton ya. Meliputi apa? Meliputi banyak jenis lingkungan hidrogen. Jadi maksudnya begini. Ini kan ada H di benzen ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada H di sini ya. Ada H yang di sini. Nah, masing-masing H itu terikat pada atom-atom yang berbeda. Nah, ini yang disebut lingkungan. Sehingga nanti signal H di benzen itu akan berbeda dengan H yang terikat di ND gugus amida ini dan berbeda dengan H yang terikat dalam bentuk OH di sini. Ya. Nah, ini nanti akan menimbulkan letak pada ini apa namanya delta tadi itu. Ya. Kemudian informasi berikutnya apa? Banyaknya atom hidrogen yang ada pada masing-masing lingkungan hidrogen tersebut. Jadi ini nanti signal H ini yang benzen ini banyaknya 4. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Sini ya, ini 4. Ini akan timbul 4 hidrogen, sementara yang amidanya 1, yang di sini di fenol juga hanya 1. Nah, ini yang kita berkorelasi dengan tadi sudah saya kenalkan integral. Ya, integral. Nah, oke. Kemudian dengan HNMR ini kita juga bisa melihat banyaknya atom hidrogen pada atom karbon tetangganya. Artinya apa? Oke, tetangga dari N ini di sini nggak ada H-nya. Di sini tidak ada H. Ya, maka ini nanti akan muncul sebagai itu tadi, berkorelasi dengan splitting tadi. Ya. Nah, atom tetangga itu menyebabkan signalnya itu tidak hanya garis satu, tapi bisa double, ada keseplit lagi bisa jadi 7 tadi sudah disebutkan di awal itu jadi sektor. Ya, itu. Jadi ada 3 hal, delta, integral, dan splitting. Oke. Nah, pembacaan dari spektra NMR itu diawali dari kiri ya. Angka nolnya, dari kanan, sorry. Jadi kayak nulis Arab, angka nolnya itu ada di kanan. Semakin ke sana semakin besar.
Dan khas untuk HNMR itu kecil-kecil, mungkin sampai dari 0,1 itu ya, sampai 11 atau 12. Tapi kalau CNMR itu nanti bisa ratusan ya. Bisa 100 sampai 210, bisa sampai 190, dan sebagainya. Tapi kalau yang di sini hanya sampai angka belasan untuk HNMR. Ini HNMR ya. Nah, angka 0 itu sebagai angka menerah ya, atau menjadi angka koreksi. Ini bisa juga membuat apa namanya gugus tetrametilsilan. Jadi ini ada 4 tetra ya, tetra itu 4, metil itu CH3, 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 kemudian tengahnya ini gugus silikon. Ya, senyawa ini semua hanya ini kalau tidak saling berpengaruh dan tidak bisa apa namanya memberikan signal di angka yang ini ya, karena apa namanya saling saling meniadakan begitu ya, sehingga ini diberikan angka 0. Nah, ini salah satu contohnya, ada senyawa CH3Cl2. Kemudian spektranya adalah seperti ini. Nah, ini sudah saya tuntun. Signal CH ini hijau yang mana? Signal CH datang di sini. Hijau ketemu hijau, biru ketemu biru gitu ya. Oke. Si CH hijau itu integralnya 1 ya, karena jumlahannya ini 1. Ini integralnya 1. CH3 integralnya 3 karena jumlahannya itu 3. Tadi kan integral itu berkorelasi dengan jumlah atomnya ya. Kemudian si CH3 ini signalnya tidak singlet, tidak satu, tetapi duplet. Ya, ini disebut sebagai duplet. Double gitu ya. Kenapa kok keseplet duplet? Karena CH3 itu memiliki tetangga hidrogen jumlahnya 1. Nah, kalau jumlahnya 1, maka nanti dia akan displit, tambahin 1 menjadi 2. Signalnya duplet. Ya. Nah, si CH3, ini CH3 ya, duplet benar. Yang CH hijau itu bentuknya terbagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4, keseplit 4. Kenapa? Karena CH hijau ini memiliki tetangga jumlah hidrogennya 3. Jadi punya 1, sing nyeplit 3, berarti jadi 4. Ya, benar 4, 1, 2, 3, 4. Tuh. Ya, jadi ini tadi kita sudah kenal integral, kemudian kenal splitting, nah kemudian mengenal delta. Nah, ini delta ya, yang sini. Delta. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa CH3 biru itu deltanya sekitar 2 ppm? Signal CH hijau itu keluarnya bisa di 6 ppm, sorry. Di 6 ppm. Nah, ini menjadi perhatian ya, sekitar 2, yang 1, yang sini sekitar. Bisa dijelaskan dengan apa? Dengan seperti ini. Jadi tadi si elektron itu, kok nutup ya, sini aja. Si elektron tadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 berada di luar ya. Kemudian intinya itu ada di dalam. Nah, kalau ada ya si H ini dekat dengan
atom atau gugus fungsional yang sifatnya menarik elektron, Cl itu adalah atom elektronegativitas tinggi ya, Dek ya. Nah, maka nanti Cl itu tabiatnya adalah akan menarik elektron ini. Ya, elektron ini akan ditarik. Ya, elektron ini akan tarik ini. Akibatnya apa? Akibatnya inti dari si hidrogen ini akan tidak terlindungi. Ya, jadi ini kalau ini karbon ya, misalnya ini hidrogen aja deh. Ini bagian positifnya satu, ini bagian elektronnya satu. Kemudian di sini ada atom Cl, maka Cl itu akan menarik ke sini. Ya, akibatnya apa? Awan elektronnya itu menjadi terbuka. Kalau terbuka, maka resonansi magnetiknya itu gampang untuk menyerang si proton yang di sini. Ya, kalau gampang untuk tereksitasi protonnya, maka dia memiliki delta yang besar. Ya, jadi mudah itu nanti deltanya akan apa namanya lebih besar. Tetapi sebaliknya, kalau si CH3 ini kita lihat, CH3 ini jauh dari Cl, ya, maka yang elektron-elektron yang berada di sekitarnya itu tidak ada yang ganggu. Maka si proton itu punya selimut, punya tameng, punya shield. Maka dia akan keluar di 2 ppm. Ingat ya, kalau dekat elektronegativitas ppm-nya gede. Dah, ingat itu satu. Berarti yang nanti akan mengikuti ya. Kalau tidak dekat berarti terselimuti, deltanya menjadi kecil. Oke, itu jadi kita sudah kenal sekarang delta, integral, dan pola splitting seperti itu. Ya. Oh, ini ada lagi. Bagaimana, Bu? Ini kan juga rumusnya CH3, misalnya ini C, ini kan rumusnya C4, sorry, H4. Ini kan rumusnya C2, H4, Cl2 ya, Dik ya. Oke. Rumusnya umumkan ini. Nah, kalau aku gambar begini, ya, ini loro, H-nya 4, 1, 2, 3, 4, Cl-nya 2, 1, 2. Pasti nanti gambarnya, spektranya tidak seperti ini. Ya, spektranya nanti ketemunya ini CH2 punya tetangga hanya juga 2. Tapi ini sama ini simetris. Ya, jadi ini nanti keluarnya hanya 1, mungkin di sekitar sini. Ya, lebih dari 2 tetapi kurang dari 6. Tapi wujudnya nanti dia sebagai triplet. Karena apa? Karena dia punya tetangga. Kalau saya lagi bahasa yang ini, dia tetangganya ini. Ya, jadi ini nanti bisa keluar triplet, tapi integralnya langsung 4. Ya, tidak ada kanan kirinya. Jadi signalnya di delta yang satu, punya 1 delta, tapi dia triplet, kemudian ininya apa namanya, eh, intervalnya bisa 4 sekaligus karena 1, 2, 3. Itu ya.
Dah pinter saiki. Nah, ini gimana komentarnya ini ya? Oke, ini masih dengan 60 MHz. Ini foto lama. Senyawanya etil chloride begini. Oke ya. Nah, yang ini yang CH3 ada di posisi mana? Posisi sini ya. Nah, CH3, Cl2, tapi dia kan kurang dari 2. Nah, tadi kan Cl-nya ada 2 ya. Itu ppm-nya 2. Tapi ini Cl-nya kan mung siji. Nah, sehingga dia akan jauh lebih kecil, kurang dari 2. Kemudian ini CH2-nya sorry, CH2-nya ini karena dia punya metil ini tidak di angka 6 ya. Cl2-nya tadi itu dia angka di 6, dia nanti akan di 4 sampai 3. Kemudian CH3-nya hanya ke intervensi 1 Cl juga sehingga dia nanti akan lebih kecil lagi dari angka 2 ya. Nah, mirip-mirip ini ya. Mirip ini CH3 CHCl2. Oke. Kalau yang ini CH3 CH2 Cl. Oke ya. Di situ ada integral 3. Oh, berarti punyanya CH3. Ini 2. Oh, berarti punyanya si CH2. Oke ya, harus diposisikan. Oke, etil aset, etil chloride selesai. Ini selesai. Ini hanya saya apa namanya sandingkan saja. Ini kan 2 tadi. Karena Cl-nya ini ada 2. Yang di sini Cl-nya hanya 1. Jadi ini kurang dari 2 di sini. Sekitar 1,5. Kemudian yang ini sekitar 6 ya, si CH ini. Ini juga wujudnya kuartet. Ini juga kuartet, tapi dia tidak sampai di 6, tapi hanya di sini. Kemudian di sini khas sekali apa namanya si CH3 ini keluarnya menjadi triplet 1, 2, 3. Kalau yang di sini karena tetangganya CH hijau ini, maka dia akan tersplit jadi duplet. Oke ya. Jadi dengan 3 parameter tadi, delta, kemudian integral, spin coupling. Jadi splitting tadi itu nanti akan kita sebut sebagai memiliki harga spin coupling ini jarak di sini itu berapa gitu ya, sangat khas. Posisinya kita bisa melihat nanti apa namanya jarak splittingnya itu bisa khas kalau di cincin Benson itu kita bisa memperkirakan kalau misalnya ada 2 apa deh 2 substituen gugus fungsional dia posisinya meta, para atau orto itu dengan melihat pola splitting begini. Nah, nanti itu ya kalau sudah advance. Lagi kenalan kok dikasih yang berat-berat. Nah, ini ya Dek ya. Nah, ini ada efek shielding diamagnetik secara universal ada pada semua proton. Ya, shielding itu adalah menyelimuti ya elektron yang menyelimuti proton itu. Makin besar kerapatan elektron yang mengelilingi proton, maka makin besar kekuatan medan magnet yang menentang medan magnet eksternal tadi itu mau menggapai si proton. Ya. Sehingga apa? Kalau tamengnya terlalu besar, ya berarti efek yang dirasakan proton akan semakin kecil. Kayak kamu pakai jaket, jaketnya tebal, kalau musim dingin maka dinginnya itu tidak sampai menusuk di tulang. Tapi kalau jaketnya tipis-tipis, maka kamu akan terasa kedinginan. Ya, ini juga demikian. Nah, kalau medan magnet yang dialami proton berkurang, maka proton itu akan berpresisi pada frekuensi yang rendah atau deltanya nanti mendekati 0 atau kecil ya. Oke. Sebaliknya, semua pengaruh yang mengurangi ketebalan awan elektron akan mengurangi efek shielding ini. Shielding itu ya tameng tadi toh.
Dalam keadaan seperti ini dikatakan bahwa proton tersebut tidak terlindungi atau de-shielding. Kemudian berpresisi pada frekuensi yang tinggi atau deltanya besar. Oke. Ini de-shielding atau kadang orang nyebut downfield. Fieldnya, medannya rendah. Ini upfield, medannya tinggi. Hafalin aja satu itu ya. Nanti akan ngikutin berikutnya. Ya, ini juga udah ada tabelnya, ada beberapa ini, tapi ini masih megahertz ya. Jadi perlu dipahami bahwa ini masih belum jadi ppm satuannya. Nah, ini yang sudah jadi ppm, deltanya ini ppm. Ini NH ada di sekitar sini sampai sana. OH yang bentuk alkohol itu antara 5 sampai 1 bisa. Yang khas lagi, H untuk karboksila itu di antara 10 sampai 12. H punyanya aldehid itu antara 9 sampai 10. Hanya fenol itu dari 8 sampai 4 bervariasi, tergantung fenolnya itu masih mengikat yang lain atau tidak. Nah, aromatik itu cukup khas juga, ini antara 8 sampai 6,5 ya. Kemudian H yang dekat karbonil, yang di IKC yang dekat karbonil ini di sekitar ini. Ya. Nah, itu tidak usah dihafalin ya, tapi lama-lama hafal kalau sering menerjemahkan NMR. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa delta itu seringnya dipakai untuk memberikan posisi signal dari apa namanya si hidrogen itu tadi. Jadi ini contohnya, ini medan magnetnya itu 60 MHz. Ya, ini ada aseton, ini keluarnya di sini 126 Hz. Kemudian sebagai signal ini, kemudian ada H2O itu di 165 Hz. Kalau saya pakai 250 MHz, maka ini keluarnya 525 dan 687. Ya. Nah, ini kan jadinya sulit ya, padahal senyawanya kan sama. Ini senyawa aseton, di sini juga senyawa hidrogen air. Ya. H2O kok hidrogen, nah, hidrogen hanya H2. Oleh karena itu, kemudian diukurlah apa yang disebut sebagai delta. Kita bandingkan, untuk aseton itu yang pertama 126 Hz, tapi 60 MHz dibagi dengan 60 mega itu juta. Ya. Itu nanti hasilnya akan sama dengan 525 Hz dibagi dengan ini 52 ini 250 juta Hz. Ketemunya 2,1 ppm. Ya. Kalau waternya dihitung, kalau nggak percaya pakai kalkulator kamu, ini keluar di 2,75 ppm. Sehingga sekarang di dunia ini biasanya menginformasikan dalam bentuk ppm. Nah, hertznya masih dibutuhkan untuk menghitung tadi itu kopling-kopling konstannya tadi. Ya. Nah, ini terakhir, kalau ada senyawa begini, C4H8O2. Nah, senyawa ini pasnya, kemudian ada 2 NMR yang muncul. Nah, Anda harus memprediksikan menjadi senyawa seperti apa C4H8O2 itu. Ya. Ini ada beberapa ini apa namanya postulasi atau kemungkinan. Ini sebelumnya harus Anda hitung dBe-nya ya, double bond equivalent. Hitung dulu. Ini sudah dihitung isinya nanti 1 ada double bondnya. Kita berikan CO karbonil.
Kemudian ini bisa OCH3, CH2, CH3. Ada beda lagi CH3-nya tidak di dekat O, tapi di sini. O-nya dekat CH2, CH3. Atau CH3, CO, CH2, O, CH3. Ya. Nah, ini kita hitung dulu DPE-nya tadi ya, jumlah karbon tambah 1 dikurangi setengah dari atom hidrogen, dikurangi setengah atom halogen, ditambah dengan setengah atom nitrogen. Nitrogennya nggak ada. Berarti ini 4 C-nya ditambah 1 dikurangi hanya 8 bagi 2, 4. Kemudian halogennya nggak ada. 5 kurang 4 sama dengan 1 ya, CO tadi. Nah, ini ternyata menurut rumusnya itu seperti ini. Nah, yang penting kita harus bisa memprediksikan, bisa memberikan suatu arahan. Jadi adik-adik nanti bisa juga, ini websitenya BAS tanpa bayar. Jadi Anda bisa berkunjung di Spectral Database for Organic Compounds ini, SDBS. Kemudian nanti ada menu untuk searching. Nah, menu untuk searching itu Anda masukkan bisa rumus apa namanya, jumlah C-nya, jumlah H-nya, jumlah ininya, O-nya, empirisnya tadi, atau juga Anda bisa melihat spektranya mulai dari spektra IR, spektra NMR, HNMR atau CNMR, kemudian spektra MS juga ada di sana. Ya, jadi bisa membantu untuk memperkirakan. Ini yang pertama, ternyata gambar ini sesuainya adalah untuk struktur yang demikian. Nah, yang singlet punyanya siapa? Yang singlet itu punyanya CH3 karena dia tidak punya tetangga, ya, singlet keluarnya. Kemudian yang wujudnya kuartet berarti dia nanti H yang dekat dengan CH3. Jadi ini punyanya CH2 di sini. Kemudian didukung lagi bahwa CH2 ini dekat dengan atom O. Ingat, O itu juga memiliki elektronegativitas yang kuat, ya. Sehingga CH2 ini akan berada pada delta yang besar dibanding yang temannya ini. Nah, kemudian yang bentuknya triplet berarti nanti dia tetangganya adalah CH2. Oke, CH2 di sini. Jadi ini punyanya sini, iki punyanya ini, CH3 ini di sini, ya. Nah, ini Bu, integralnya kok nggak muncul ya di sini. Nah, ya, ini sudah tingkat advance, jadi apa namanya, tidak diberikan itu sudah tahu ya kira-kiranya. Oke. Nah, kalau yang ini CH3-nya dekat dengan O, maka dia wujudnya singlet karena nggak ada tetangganya, dia ada di 4 ini, ya, ppm-nya sekitar 3,5 menuju ke 4. Kemudian ini juga gampang, yang kuartet itu berarti yang dekatnya CH3. Siapa itu? CH2 di sini. Oke. Nah, terakhir CH3 ini karena jauh dari komponen yang memiliki elektronegativitas tinggi, maka dia nanti akan berada dengan ppm yang paling rendah. Oke, ngerti ya? Nah, oke, kalau ngerti mungkin kalau ada pertanyaan, tidak terasa bisa dipahami. Besok saya tinggal kasihkan Anda beberapa contoh, kemudian melatih lagi untuk melihat beberapa, kenapa kok yang karbon
Ya, ini kan hidrogen, besok kita ke karbon, dan setelahnya kita akan bicara tentang two dimension NMR ya. Ini masih satu dimensi ya. Dimensinya ini ya, satu lembaran ini signalnya ya. Deltanya ini berapa. Tapi nanti yang two dimension itu sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa gitu ya. Beda. Kalau ini masih satu chapter untuk satu dimensi NMR. Oke. Ya, gitu ya. Nanti selanjutnya kita ketemu di kelas yang saya bisa coret-coret di papan dengan lebih jelas sehingga Anda menjadi lebih mengerti untuk NMR. Karena lagi S1 isinya kenalan ya kasih yang gampang-gampang. Kalau deskripsi pakai itu bingung-bingung datanya silakan bisa kita ngobrol bareng. Dan untuk mengolah NMR ini juga ada softwarenya. Kita juga bisa bermain dengan Mesrec namanya. Mesrec itu bisa dari generasi 4, Mesrec 4.0 bisa sampai sekarang sudah generasi Mesrec Nova gitu ya. Oke, adik-adik begitu dulu ya. Eh, Anda kalau mau malam mingguan, monggo. Semoga materi dari saya bisa mencerahkan dan kita ketemu insya Allah di minggu depan. Oke, oke, gitu ya. Saya izin pamit kalau tidak ada yang mau tanya. Sampun, Oke, Ibu. semua. Ya, semoga ada yang masih menemani saya tadi satu persatu bisa diterima penjelasannya. Oke, saya pamit dan selalu sehat. Ketemu di minggu depan, insya Allah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Ibu. warahmatullahi Waalaikumsalam Terima wabarakatuh. kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sama-sama. Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Yeay.